Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik tetap bersemangat dan juga ceria. Meski adik-adik masih sekolah di rumah, masih belum bisa pergi kemana-mana bareng papa dan mama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan storytelling hari ini, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ayo adik-adik. Ya, semua sudah berdiri, hebat. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Praise Him. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kali ini kita mau siapkan hati kita untuk, dan apalagi ya, dan kita mau menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kisah pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 19, dilanjutkan pasal 12 ayat 41 sampai 42. Adik-adik, minta bantuan papa dan mama ya untuk membuka Alkitab adik-adik di rumah. Dan adik-adik, kisah pada hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang berjumlah sangat banyak, yang saat itu tinggal di negeri Mesir. Di negeri Mesir, mereka selalu bekerja adik-adik. Apa ya mereka bekerja? Ternyata di negeri Mesir ada Raja Mesir yang juga disebut Firaun. Firaun ini adalah raja yang tidak baik. Lihat nih adik-adik wajahnya. Wah, Raja Mesir ini suka marah-marah dan suka memerintah bangsa Israel untuk terus bekerja. Lihat, bangsa Israel disuruh membawa batu yang sangat besar, disuruh mengangkut air, mereka bekerja tanpa henti. Bahkan kadang-kadang mereka tidak punya waktu untuk makan. Karena itulah mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Firaun tidak baik kepada kami. Tolong bebaskan kami. Kami juga ingin hidup nyaman dan aman. Begitu doa bangsa Israel. Tuhan mendengarkan doa-doa itu adik-adik. Sehingga Tuhan kemudian mengirimkan Musa dan Harun. Harun adalah kakak Musa. Mereka berdua dipilih Tuhan sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan memberi tugas. Musa dan Harun harus menjumpai sang raja Mesir, yaitu Firaun. Mereka disuruh mendatangi Firaun
dan mengatakan untuk membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Firaun bukannya mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Firaun justru malah marah dan berkata bahwa tidak akan membebaskan bangsa Israel dan menyuruh Musa dan Harun kembali untuk bekerja. Wah, adik-adik, ternyata Firaun sungguh tidak baik ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melindungi bangsa Israel. Maka ia menyuruh Musa untuk mendatangkan banyak sekali kodok. Yang disebut katak ya adik-adik. Ada begitu banyak katak di kerajaan Mesir. Bahkan lihat sampai di kepalanya Firaun, di tangannya Firaun, ada di mana-mana adik-adik. Bahkan ada di tempat tidur Firaun. Karena tidak nyaman, Firaun marah dan meminta Musa untuk melenyapkan katak-katak itu. Tapi Firaun belum berubah. Firaun masih menjadi raja yang tidak baik. Maka Tuhan membuat debu-debu yang ada di seluruh negeri Mesir menjadi nyamuk. Wah, lihat adik-adik, nyamuknya banyak sekali. Bahkan sampai tidak terhitung jumlahnya. Orang-orang pada lari karena dikejar-kejar oleh nyamuk. Bahkan Firaun sendiri dengan para pegawainya mengalami ketidaknyamanan karena nyamuk-nyamuk itu begitu banyak dan menggigiti ia. Akhirnya, karena Tuhan berbuat begitu banyak, mengirimkan kodok, nyamuk, Firaun akhirnya berubah pikiran adik-adik. Walaupun jangka waktunya sangat lama sekali, bahkan sampai ratusan tahun, tapi karena Tuhan melindungi bangsa Israel, Firaun akhirnya berubah pikiran. Ia membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Wah, lihat apa yang terjadi. Wah, bangsa Israel, orang-orang Israel ini sangat bersuka cita. Ia sangat bersyukur, bahkan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kata mereka. Kenapa mereka bersuka cita? Karena Tuhan melindungi mereka dari perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Firaun, bahkan membebaskan mereka dari negeri Mesir. Wah, mereka membawa begitu banyak barang-barang adik-adik, karena itu Israel yang dikeluarkan, dilindungi oleh Tuhan dari raja yang tidak baik, bahkan dibebaskan dari negeri Mesir. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan mau mendengarkan doa umatnya loh adik-adik. Tuhan mendengarkan doa-doa kita juga, bukan hanya bangsa Israel. Tuhan melindungi kita di saat kita merasa takut, di saat kita tidak mau sendirian. Adik-adik, seperti bangsa Israel, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik hanya perlu berdoa. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan selalu melindungi adik-adik. Jadi kalau adik-adik tidur di dalam gelap, lampunya mati, adik-adik tidak perlu takut. Kalau adik-adik sendirian, adik-adik juga tidak perlu takut. Adik-adik hanya perlu berdoa, meminta perlindungan Tuhan. Dan ingatlah kisah ini, kisah Tuhan melindungi bangsa Israel. Tuhan juga melindungi adik-adik. Demikianlah storytelling hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Wah, adik-adik, cerita tadi mengisahkan tentang Tuhan melindungi. Nah, kali ini kita mau menghafal ayat hafalan kita. Mazmur 41 ayat 3a. Tuhan melindungi dia. Ya, adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini bersama papa dan mama di rumah ya. Demikianlah storytelling hari ini adik-adik. Sampai jumpa.